Perkenalkan, nama saya Maria Gumala. Saya sebagai guru pendidikan agama Katolik di SD Negeri 13 Trepong, Kecamatan Pino Selatan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dan saat ini saya juga sebagai mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dan budi pekerti dalam jabatan batch 1 tahun 2024 di Sekolah Tinggi Pastoral Santo Fransiskus Assisi Semarang. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di SD Negeri 13 Trepong. Dalam praktik pembelajaran ini, saya menggunakan metode atau model pembelajaran problem based learning pada fase B kelas 4 semester 1 tahun ajaran 2024-2025 dengan tema Aku Pribadi yang Unik. Selamat menyaksikan video ini. Tuhan memberkati. Silahkan masuk. Semangat belajarnya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, saya luar biasa. Oke, bagus, terima kasih untuk semangat paginya. Mohon dipertahankan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan mengawalinya dengan doa pembuka. Sebelumnya kita menyanyikan lagu Tuhan Dengar Doaku. Mari kita bangkit berdiri. Ayo. Dan yang bertugas memimpin doa juga siapa ya? Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Aku tidak tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus Kristus yang maha baik, pagi hari ini kami ingin belajar. Ya Tuhan, semoga Kau lindungi dari mara bahaya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk salut dulu untuk kita semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan duduk semuanya sambil menyiapkan buku. Baik, ibu absen dulu ya. Aurelia hadir. Hadir, Bu. Gabriela, Hadir. Carolus, Hadir, Bu. Kimberly, Robinus, Hadir, Bu. Maitresila, Bu. Yoga Saputra, Hadir, Bu. dan Yohana Amelia. Hadir, Bu. Oke. Baik anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan belajar tentang tema Aku Pribadi yang Unik. Aku Pribadi yang Unik. Di kelas 3 semester yang lalu ya, 2 semester yang lalu kita juga sudah belajar tentang kisah penciptaan manusia, di mana manusia itu diciptakan oleh Allah berbeda, memiliki keistimewaan di antara makhluk ciptaan yang lainnya. Apa yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lainnya? Berupa akal budi, masih ingat? Hati nurani, bisa membedakan yang baik dan yang buruk, kemudian punya kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, pada hari ini kita akan belajar Aku Pribadi yang Unik, akan kita dalami lebih dalam melalui pelajaran hari ini ya, bagaimana kita bersama-sama mau mendalami keunikan-keunikan yang ada di dalam diri kita. Ya, keunikan, kelebihan, keistimewaan dan juga kekurangan yang kita miliki. Melalui juga kitab suci yang akan kita dengarkan, sehingga nanti anak-anak semua dapat mengembangkan sikap bersyukur
sebagai ciptaan Tuhan yang istimewa. Makna dari pelajaran yang mau kita ambil hari ini supaya anak-anak semua mampu memahami, menyadari bahwa kita semua diciptakan oleh Allah istimewa, berharga di mata Tuhan. Nah, harapannya supaya anak-anak itu mampu bersyukur atas keistimewaan yang Tuhan berikan melalui kondisi tubuh yang Tuhan berikan kepada kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan mampu dikembangkan bersama dengan orang lain. Coba ibu mau bertanya nih, anak-anak sudah tahu siapa dirimu? Who am I? Siapakah aku? Apakah kamu sudah mengenal siapa dirimu? Sudah? Nah, apa yang menjadi ciri khasmu? Bakat, kemampuannya apa saja, sifatnya apa saja, sudah paham? Nah, anak-anak kira-kira mengapa sih kita ini berbeda dari yang lain? Nah, bagaimana sikap kita dan bagaimana ajaran gereja, terutama kitab suci, terhadap keunikan diri sebagai citra Allah? Ya, nah ibu mau tahu dulu pemahaman anak-anak? Silakan lihat di depan. Menurut kalian apa saja keunikan manusia secara fisik? Fisik ini menyangkut dengan anggota tubuh. Ada yang pendek, tinggi, ya bentuk rambutnya keriting, panjang. Oke, menyangkut anggota tubuh ya, beraneka ragam. Ada yang gemuk, ada yang kurus, macam-macam. Kemudian secara sifat bakat, ya ada yang sifat, ada yang baik, ada yang buruk, ya. Kemudian bakat kemampuan. Apa saja bakat-bakat kemampuan manusia? Contohnya bermain bola. Apa lagi? Anak-anak sudah membaca kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Apa tugas manusia sebagai citra Allah? Belum tahu ya? Nah, kira-kira menurut anak-anak bagaimana cara mengembangkan sikap syukur dan tanggung jawab atas keunikan yang Tuhan berikan kepada manusia? Bagaimana cara kita mempertanggungjawabkannya? Sudah tahu? Belum ya? Baik, ini akan kita dalami bersama. Anak, tujuan pembelajaran kita hari ini diingat baik-baik ya, supaya kalian bisa memahami bahwa manusia itu diciptakan sebagai pribadi yang unik. Siapa yang menciptakannya? Dan diharapkan nanti anak-anak mampu mengembangkan sikap syukur, tanggung jawab keunikan itu dalam hidup bersama dengan orang lain di lingkungan kita, baik di dalam keluarga, dengan teman, di lingkungan masyarakat. Karena itulah yang akan berperan untuk membentuk tumbuh kembang manusia, ya. Nah, adapun kriteria tujuan pembelajarannya, ya, lihat anak-anak. Pertama, anak-anak nanti diharapkan mampu mengidentifikasi apa saja sih keunikan yang ada di dalam diri saya, baik secara fisik, secara psikis, dan juga bakat kemampuan, ya, secara mandiri. Kemudian yang kedua, anak-anak diharapkan nanti mampu memahami makna Allah menciptakan manusia sebagai citra Allah melalui video, ya. Kemudian peserta didik diharapkan mampu membangun sikap positif sebagai sikap bentuk syukur dan tanggung jawab untuk mengembangkan keunikan itu bersama dengan orang lain di lingkungan sekitar kita. Dan yang terakhir, anak-anak diharapkan supaya mampu bersyukur melalui praktik berdoa, membuat doa sebagai ungkapan syukur atas keunikan anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita bagi anak-anak, ya. Baik, tujuan urutan pembelajaran kita. Nanti anak-anak akan menyimak video, tolong disimak baik-baik. Video kisah inspirasi, kemudian juga kitab suci disajikan melalui video. Setelah itu anak-anak masuk di dalam kelompok, ya, untuk memahami lebih dalam tentang materi ini melalui LKPD dikerjakan, menggali informasi. Kemudian anak-anak setelah selesai dalam tugasnya, nanti anak-anak mempresentasikan. Setelah itu kita evaluasi, kita menyimpulkan bersama. Kemudian ada refleksi yang harus anak-anak isi. Kemudian ada juga soal tes akhir, ya, sumatif dari pembelajaran ini. Nanti mau mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak. Kalau ada yang tidak tuntas KKM-nya, maka akan ada remedial. Dan yang sudah bagus, maka akan ada pengayaan. Setelah itu kita akan mengakhiri seluruh rangkaian
rangkaian kegiatan kita dengan doa penutup. Sepakat ya? Semangat ya? Nah, coba tepuk semangat dulu, berdiri. Semangat. Semangat 1. Semangat 2. Semangat 3. Semangat 4. Yes! Baik anak-anak, sekarang kita akan memulai proses pembelajaran pada kegiatan ini. Kita akan menonton bersama kisah inspiratif dari seorang anak ya. Semoga melalui video itu nanti anak-anak bisa menyadari apa saja sih kelebihan dan kekurangan yang aku miliki. Oh, begitu berharganya saya ini ciptaan Tuhan. Walaupun saya seperti ini, tapi kita sungguh berharga di mata Tuhan. Mari kita simak videonya. Gusti Ketut Arya Subakti, nama yang diberikan orang tuaku, yang juga doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Nama yang berarti siap berbakti kepada Tuhan. Jadi, di tengah kekuranganku, aku akan berbakti tidak hanya pada orang tua, tapi pada Tuhan dengan kelebihan yang Tuhan titip. Memberikan kekurangan, tapi menyediakan kelebihan. Meskipun cita-citaku menjadi pelukis nasional yang dikenal orang-orang, tapi kata orang tuaku, aku tetap harus bersekolah. Karena sekolah tempatku belajar ilmu, berinteraksi dengan orang lain, dan menambah kepercayaan diriku. Duduk di atas sebuah bongkahan batu besar sambil menggoreskan warna-warni cat air di kanvas dan melihat derasnya air sungai membuatku bersyukur terlahir menjadi seorang Arya. Tidak ada alasan yang membuatku harus sedih, malu, bahkan patah semangat jika menulis hanya mengandalkan tangan kiriku. Aku juga tidak punya pertanyaan kepada Sang Hyang Widiwasa. Kenapa aku diciptakan berbeda dengan teman-temanku? Arya adalah Arya, pelukis cilik berbadan tidak sempurna yang punya banyak cerita untuk dibagikan kepada teman-teman. Apapun keadaan badanku, teman-teman jangan khawatir. Aku tidak akan berbagi kesedihan kok. Malah, aku akan membuktikan kepada teman-teman bagaimana bahagianya menjadi seorang Arya. Jadi, tidak salah kan terlahir menjadi seorang Arya? Baik, anak-anak, bagaimana perasaannya setelah menonton video tadi? Senang, ada yang sedih ya? Mengapa sedih? Ayo, mengapa sedih? Melihat keadaannya, ya? Tentang apa tadi film itu? Tentang? Ayo, jangan takut. Seorang anak yang bagaimana kondisinya tadi? Bernama Arya. Kondisinya gimana? Kurang sempurna. Apalagi? Apa yang kurang sempurnanya apa? Dia tidak punya tangan dan kaki yang lengkap sama seperti kalian itu punya anggota tubuh yang lengkap. Tapi bagaimana dia? Kelebihannya apa tadi Arya? Mampu, pandai melukis,
pandai bermain musik. Oke, tepuk tangan dulu deh. Harus kemana? Ya. Menurut anak-anak, apa pesan yang mau disampaikan dari video tadi? Supaya kita ini bagaimana? Selalu bersyukur. Bagus. Apa lagi? Tidak pantang menyerah. Oke, yang cacat aja mampu bersyukur. Apalagi yang sempurna, yang cantik, yang ganteng, punya anggota tubuh yang lengkap. Supaya apa lagi? Kita mampu bersyukur, harus lebih percaya diri. Seorang yang anak yang cacat, tapi dia mampu bersyukur atas kondisi yang dialaminya. Nah, anak-anak sejenak silakan merefleksikan kembali, menyadari dengan menuliskan apa saja sih keunikan yang ada di dalam dirimu. Ya, dibagikan ini LKPD yang pertama. Silakan diisi dulu sebentar ya. Silakan tuliskan apa sih keunikan kamu, apa sih bakat yang kamu miliki, sifat talenta yang kamu miliki. Ya anak-anak, silahkan dituliskan apa saja sih keunikan yang saya miliki secara fisik, anggota tubuhmu, bagaimana ciri khasnya, rambut, mata, hidungnya, lalu sifatnya seperti apa, sifat baik apa saja. Bakat kemampuannya. Oke. Baik, sudah selesai. Kamu sudah mengidentifikasi apa saja keunikan. Coba ibu mau tanya. Aurelia. Apa? Fisiknya apa Aurelia? Ciri khasnya. Ya. Kalau Kimberly? Ada yang hitam, ada yang putih. Roy? Kalau fisik sih ada yang lemah, juga ada yang kuat. Oke, itu mewakili ya. Ada yang gemuk di sini, ada yang kurus, ada yang rambutnya lurus itu ya. Nah, baik anak-anak. Secara sifat baik apa saja? Membantu orang lain. Membantu orang lain. Biasakan sikap baik. Maaf, ramah, saling berbagi. Oke, sifat buruk apa saja? Oke, terima kasih. Mencaci maki teman apa lagi? Ojek, curi, ya, lempar, bully dan sebagainya. Berarti kalian sudah tahu ya. Sekarang bakat manusia itu apa saja? Bermain bola. Kamu kemampuanmu apa? Bakatmu apa? Voli. Kamu apa? Bola. Sepeda. Bernyanyi. Menari. Oke, terima kasih. Baik anak-anak sudah mampu menemukan ya apa saja sih yang menjadi ciri khas ya keunikan dari diri manusia. Sekarang kita mendengarkan kitab suci, kita menyimak bersama melalui video ya bahwa Allah itu menciptakan, menganugerahkan keunikan itu sendiri kepada kita. Nah, bagaimana tugas kita? Apa tanggung jawab kita terhadap pemberian Allah itu kepada kita? Mari kita simak bersama. Terima kasih. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Berfirmanlah Allah, baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu Allah memberkati mereka, dan Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Dan kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Nah, tadi kita sudah menyimak ya isi kitab suci dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai ayat 31 tentang Allah menciptakan manusia menurut citranya. Untuk mendalami kitab suci ini, anak-anak silakan masuk di dalam kelompok. Ya, silakan. Silakan bagi tugas. Silakan dibagi tugas ya. Silakan dibaca dulu, baca dulu. Nah, silakan. Coba baca soalnya apa? Dalam Kejadian. Coba baca soalnya nomor 1. Baik, sudah semua kan anak-anak? Oke, silakan kembali ke tempatnya dulu. Kita akan mendengarkan hasil dari diskusi kalian ya, masing-masing kelompok. Silakan maju ke depan kelompok cinta. Silakan kelompok cinta nih, maju ke depan. Ya, silakan. Dalam Kejadian bab 1 ayat 26, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya menurut kamu. Apa arti ciptaan menurut gambar dan rupa Allah? Bagaimana cara kamu menunjukkan bahwa kamu adalah ciptaan Allah yang istimewa? Jawaban kelompok kami adalah manusia mampu menunjukkan kebaikan Allah melalui berpribadi sendiri. Cara menunjukkan bahwa manusia adalah ciptaan yang istimewa yaitu manusia bisa berbicara, berpikir, menciptakan sesuatu, berbuat baik, dan mengenal ciptaan diri. 2. Allah memberi tugas kepada manusia untuk merawat bumi dan semua makhluk hidup dalam beberapa hal yang
bisa kamu lakukan untuk menjaga bumi agar tetap bersih dan sehat? Cara untuk menjaga bumi tetap bersih dan sehat adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, menghemat energi seperti listrik dan bahan bakar, mengolah sampah dengan tepat. 3. Di dalam Kejadian 1 ayat 36 Allah melihat semua ciptaannya dan berkata bahwa semuanya sangat baik. Bagaimana kamu menunjukkan kebaikan kepada teman-teman dan keluarga dalam kehidupan sehari-hari? Dengan teman, menghibur teman yang sedih, mengunjungi teman yang sakit, mau memaafkan teman yang berbuat salah. Kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas anggota tubuh yang lengkap. Kami bahagia sekali karena kami bisa menggunakannya untuk bermain bersama teman, membantu orang tua, belajar dan berkembang bersama. Bimbinglah kami untuk bisa selalu melakukan kebaikan dalam hidup kami sebagai utus kami kepadamu. Amin. Dalam Bapa kita amin. Baik, beri apresiasi dulu untuk kelompok cinta. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Hai teman-teman, kami akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Dalam Kejadian bab 1 ayat 26, ayat Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Menurut kamu, apa arti diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Bagaimana cara kamu menunjukkan bahwa kamu adalah ciptaan Allah yang istimewa? Manusia memiliki sifat yang menunjukkan kebaikan Allah dalam dirinya. Ciptaan yang istimewa yaitu manusia mampu memiliki akal budi, akal berpikir, melakukan perbuatan baik, peduli mengasihi dan menolong orang lain, mampu berdoa, percaya kepada Tuhan. Allah memberi tugas kepada manusia untuk merawat bumi dan semua makhluk hidup di dalamnya. Sebutkan beberapa hal yang kamu bisa lakukan untuk menjaga bumi agar tetap bersih dan sehat. Membuang sampah pada tempatnya. Ayo simak dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ada yang mau bertanya? Bagaimana jawabannya, sudah sesuai, jelas? Sudah. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Selamat pagi teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama anggota kelompok Amel Res. 1. Dalam Kejadian bab 1 ayat 26, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Menurut kamu, apa arti diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Bagaimana cara kamu menunjukkan bahwa kamu adalah ciptaan Allah yang istimewa? Manusia mampu menunjukkan kebaikan Allah melalui pribadinya sendiri. Ciptaan yang istimewa yaitu manusia bisa berbicara, berpikir, menciptakan sesuatu, berbuat baik, dan mengenal penciptanya sendiri. 2. Allah memberi tugas kepada manusia untuk merawat bumi dan semua makhluk hidup di dalamnya. Sebutkan beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk menjaga bumi agar tetap bersih dan sehat. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, menghemat energi seperti listrik dan bahan bakar, mengolah sampah dengan tepat. 3. Dalam Kejadian bab 1 ayat 31, Allah melihat semua ciptaannya dan berkata bahwa semuanya sangat baik. Bagaimana kamu bisa menunjukkan kebaikan kepada teman-teman dan keluarga dalam kehidupan sehari-hari? Menghibur teman yang sedih, mengunjungi teman yang sakit, memaafkan teman yang berbuat salah, menghormati teman yang berbeda agama, tidak melawan orang tua,
Oke, baik. Bagaimana teman-teman? Beri apresiasi dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ada yang mau bertanya? Bagaimana jawabannya? Sudah? Jelas atau belum? Ya, silakan kembali ke tempat. Anak-anak, tadi kita sudah menyelesaikan tahap presentasi ya. Semuanya sudah saling memperkaya satu sama lain. Sekarang kita bangkit berdiri untuk membangkitkan kembali semangat anak-anak lewat lagu. Teman-teman ini aku ciptaan Tuhan. Aku unik tiada yang sama seperti diriku. Meski rambutku seperti ini, mataku seperti ini, meski tubuhku seperti ini, meski mulutku seperti ini, aku tidak diciptakan. Anak, tadi kita sudah mempresentasikan. Menurut kalian, apa yang kalian rasakan dalam pembelajaran ini tadi? Apakah kalian sudah memahami aku pribadi yang unik? Sudah ya? Ya, apa saja keunikan manusia secara fisik tadi? Rambutnya berbeda-beda ya. Oke, kulitnya juga berbeda-beda warnanya, mata, bentuk mata, hidung dan lain sebagainya. Kemudian sifat gimana? Ada yang baik, ada yang buruk. Bakat apa saja? Bakat apa? Bermain bola, kebanyakan. Oke, menarik. Oke, anak-anak. Nah, adakah hal-hal yang belum kalian pahami dari pembelajaran ini? Tidak ya, berarti semua sudah paham. Baik, mari kita menyimpulkan bersama ya. Dalam kitab suci tadi, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Apa artinya? Bahwa kita itu diciptakan oleh Allah. Bukan berarti bahwa wajah kita ini secara fisik sama dengan Allah, tetapi mau menunjukkan bahwa kehadiran kondisi kita ya, tubuh kita, sifat kita, bahkan itu mau mencerminkan semuanya sifat kebaikan Allah di dalam hidup kita sendiri. Nah, bagaimana cara menunjukkan bahwa manusia itu ciptaan Allah yang istimewa? Tadi melalui perbuatan baik. Citra Allah menjaga, ya beranak cucu, menjaga dan memelihara bumi. Mengapa? Karena bumi, alam itu adalah tempat tinggal kita. Maka kalau alam ini rusak, kita tidak bisa bertumbuh kembang dengan baik. Maka kita gunakan seluruh kemampuan, kesehatan tubuh, jiwa kita untuk juga menjaga dan merawat alam supaya kita bisa bertumbuh kembang dengan baik. Nah, anak-anak, bagaimana cara mengembangkan bakat dan kemampuan kita di dalam keluarga, dengan teman? Dengan teman dulu, bagaimana cara kita mengembangkan diri kita sebagai ciptaan Allah yang unik? Melalui baik, apalagi saling melengkapi, apa? Saling menolong fisik secara psikis, tetapi juga kita menyadari bahwa ada perbedaan di masyarakat, perbedaan agama. Nah, apa saja agama yang ada di Indonesia? Banyak ya. Islam, apalagi? Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Kita punya satu Tuhan tapi agama berbeda. Apa maksudnya? Supaya kita satu di hadapan Tuhan. Allah itu esa, Allah itu satu, maka kita harus saling menghormati satu sama lain walaupun berbeda agama. Kita harus menghormati setiap orang yang berbeda keyakinan karena tujuannya satu, yaitu sama-sama percaya kepada Allah. Baik anak-anak, pesan dari
pelajaran hari ini melalui kitab suci diajarkan mengingatkan kembali supaya kita semua ya mau bersyukur atas pemberian anugerah yang Tuhan berikan kepada hidup kita melalui tubuh kita. Mari kita jaga, mari kita rawat dengan baik ya, kembangkan dengan baik supaya berguna dan menjadi berkat juga bagi orang di sekitar kita. Nah, sekarang kita merefleksikan kembali pelajaran yang sudah kita lewati bersama. Anak-anak silahkan menuliskan jawaban, menuliskan hasil refleksi yang anak-anak dapatkan pada hari ini pembelajarannya. Silahkan, di situ ada panduan pertanyaan. Silahkan ditulis, dijawab ya dengan memilih jawabannya atau tidak. Ya. Silakan. Ya, tinggal di jawabannya. Ya atau tidak. Apakah? Ya. Anak-anak, udah ya? Nah, yang terakhir, Ibu mau melihat kalian bagaimana reaksi kalian, perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini. Adakah yang merasa menyedihkan, kurang bersemangat, atau masih berpikir, masih penasaran, belum jelas? Apakah menyenangkan atau memuaskan? Memuaskan. Baik, beri apresiasi dulu untuk kita semua hari ini. Tepuk tangan dulu. Baik, kita sudah melewati tahap refleksi, ya. Jadikan itu motivasi untuk pengembangan hidup yang lebih baik. Anak-anak, tugas minggu depan, tugasnya adalah menuliskan apa saja kemampuan bakat yang kalian miliki. Ya, itu tugasnya. Nah, di akhir pembelajaran ini, sebelum doa penutup, Ibu mau kalian mengerjakan soal tes akhir dari pembelajaran kita hari ini. Silakan diisi ya. Ini. Nah, silakan. Nanti Ibu akan melihat sejauh mana pemahaman anak-anak terhadap materi hari ini. Jika ada yang tidak mencapai KKM atau KKTP, berarti anak-anak belum tuntas. Ya, silakan. Di sini jawabannya. Terima kasih anak-anak. Silakan nanti dikumpulkan. Sekarang kita akan menutup pembelajaran ini dengan doa. Silakan yang bertugas memimpin doa. Mari kita berdiri. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat. Ku buat kamera ciklik. Empat jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam. Ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan. Ku buat kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10. Ku buat berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar. Syukur atas pemilikan diri kami. Semoga kami semakin mencintai diri kami dan mengembangkan kemampuan kami bersama orang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini dan juga semangat anak-anak. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kalian. Siap berdiri, hormat para guru. selamat siang, Bu. Selamat siang. Terima kasih. Demikian video praktik pembelajaran
memberkati.